Sudah 1 minggu kita tidak bertemu. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau live streaming, kita mau menyembah Tuhan. Dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan kami kesehatan 1 minggu ini Tuhan, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami semua. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami. Meskipun lewat streaming Tuhan, tapi ke hati kami bersuka cita, hati kami berapi-api untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati murid-murid yang ada di rumah juga. Tuhan tolong mereka supaya mereka memuji Engkau dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelumnya Tante pernah lihat pelangi enggak Tante? Oh pernah. Kira-kira pelangi itu bagus atau jelek Tante? Bagus sekali Bagus Tante. sekali ya? Iya. Wah, bagus. pelangi bagus, tapi ada yang lebih bagus, lebih indah dari pelangi Tante. Tante tahu enggak? Ya? Ada, yaitu kasihnya Tuhan Iya Yesus. betul sekali. Kasihnya Tuhan Yesus lebih indah. Lebih indah dari pelangi. pelangi. Yuk kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini ya. Tante undang semuanya bangkit berdiri. Meskipun di rumah, kita mau sama-sama gerakan, kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Siap-siap ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lagi dari awal, kasih Yesus. kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Sekali lagi lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, Sekali lagi, oh Yesusku. oh Yesusku. Iya, puji Tuhan. Semuanya masih semangat? Amin. Semangat. Amin. Iya, puji Tuhan. Tante, penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Pasti Iya. Tante. Sekarang Tante ajak semuanya katakan sama mama papanya, sama adik kakaknya. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Amin. Amin. Ya, Tuhan 1, Yesus. Ya. 2, 3. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Amin. Ya puji Tuhan, kita mau nyanyikan sama-sama bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Semuanya tepuk tangan, masih bangkit berdiri. Kita mau ekspresikan penyertaan Tuhan. Dari situ ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku lagi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput
Tante ya, seperti tadi ya. Ya meskipun kita semua ini di rumah aja, tapi sukacita Tuhan selalu diberikan buat kita. Percaya kan Tante? Amin. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini ya. Tepuk tangan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, datanglah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dari awal ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber penghiburan kami Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Kami percaya akan firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Dari awal katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di
ajar kami Tuhan untuk percaya akan perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Bahwa asal kami tinggal di dalam-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan janji-janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berbicara Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami susah berdoa. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Om yakin dan percaya kalian semua, kita semua di sini sangat-sangat bersuka cita, amin. Dan Om yakin dan percaya bahwa kita semua tetap tinggal hidup di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Hari ini Om ingin membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan pada kalian yang mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan satu judul, berharga di mata Tuhan. Ya, ayatnya akan kita baca di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat-A ya. Demikian bunyinya. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat-A. Bunyinya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Ya, di sana dikatakan oleh karena engkau berharga dan mulia, aku mengasihi engkau. Ya, engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Siapa? Kita semua. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Saat-saat seperti ini pun dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, Tuhan tetap mengasihi kita. Terkadang kita melihat ya kondisi sekarang ini di mana dengan sudah tidak asing dan terkadang kalau kita dengar setiap kali pandemi. Tapi kita pada hari ini, Om rindu untuk kita bersama-sama kita merenungkan. Meskipun kita menghadapi masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Dan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Ya. Kita terkadang seringkali kita ini berpikir ya, istimewa masa-masa seperti ini. Kalau kita lihat ada beberapa mungkin yang mengalami masalah. Orang tuanya mungkin ya, papa mamanya mengalami masalah baik keuangan, segala macam. Ya, katanya ahli-ahli ekonomi itu ya. Sekarang ini kita ini hati-hati dengan apa yang namanya resesi. Ya, terkadang banyak sekali orang tua yang mungkin bisa bekerja oke, puji Tuhan. Tetapi yang sudah tidak bisa bekerja lagi, mereka mulai mengeluarkan tabungan mereka, mulai hidup dari sana. Nah, terkadang kita anak-anaknya ya, kita mulai berpikir, seandainya ya, aku ini jadi orang yang kaya. Aku ini terlahir dari keluarga yang kaya. Kan gak perlu pusing-pusing lagi. Ya, kita mulai berandai-andai. Kita mulai berandai-andai, seandainya aku ini jadi anak orang kaya, kan enak. Meskipun masa-masa seperti ini mereka gak mengalami kesulitan, gak mengalami masalah. Ya, atau mungkin kalau kalian waktu belajar di sekolah, ya, sudah belajar. Om tidak bilang bagi anak-anak yang tidak belajar kemudian dapat nilai jelek. Ya, kalau kita tidak belajar terus nilai kita jelek, ya, kita harus evaluasi bahwa memang kita belum memberikan yang terbaik untuk bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tetapi ada anak yang merasa, aduh, susah sekali pelajarin. Seandainya aku menjadi anak itu, menjadi temanku, ya, di mana mereka itu sudah cantik, sudah ganteng, pinter lagi, kaya lagi, wah, luar biasa, ya. Atau mungkin kita berpikir dengan segala keterbatasan kita, ya, ada satu anak yang mungkin oleh anugerah Tuhan
terlahir mungkin karena sebab sesuatu, harus mempunyai banyak kekurangan secara jasmani. Mulai berpikir, semua dengan keterbatasan yang ada. Aku tidak seperti temanku yang bisa berbuat jauh lebih dengan tubuh yang lebih sempurna. Ya, pagi hari ini, Om ingin mengajak kita sama-sama merenungkan. Apakah Allah membeda-bedakan kita? Sehingga yang satu teman kita, dia pandai, dia pintar, tetapi yang satu tidak. Ataukah teman kita kaya, tetapi karena kita kurang mampu secara ekonomi, finansial, keluarga, terus kemudian kita menjadi lebih sengsara dari mereka. Allah dikatakan tidak pernah membeda-bedakan. Coba kita akan baca di dalam Kisah para Rasul ayat yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Kisah para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34. Kemudian Petrus membuka mulutnya dan berkata, sesungguhnya saya melihat bahwa Allah tidak memandang orang. Ya, dikatakan sesungguhnya bahwa Allah tidak memandang orang. Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Tidak pernah. Ya. Kita harus menyadari seberapa berharganya setiap hidup kita. Setiap kehidupan kita, apapun kondisi kita, apapun sikon yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, Tuhan, di mata Tuhan kita tidak ada bedanya. Dan di mata Tuhan setiap manusia itu sangat-sangat berharga. Ya. Om ingin mengajak kita merenungkan ya satu perumpamaan yang ada di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-8 sampai ke-9 ya. Di sini ada satu perempuan ya yang dia punya 10 keping perak. Dikatakan di sana satu perempuan ini punya 10 keping perak ya. Satu hilang ya. Kalau kalian hitung secara matematis, 1 per total keping perak yang ada 10, yaitu 1 per 10 kalian kalikan 100%, berapa? Iya, pinter kalian. Yang hilang itu adalah 10%. Besar ya? Besar. Di ayat yang sebelumnya, di Lukas pasal 15 ayat yang ke-3 sampai ke-6, ini ada satu perumpamaan tentang domba yang hilang. Di sana dikatakan ada 100 ekor domba. Coba kalian lihat di gambar di samping Om ini. Dihitung ya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 100. Ya, 100 benar kan 100? Ya, yang belum menghitung sampai 100 tetapi percaya itu 100 dombanya punya iman yang gede. Guyon-guyon ya. Kalau 100 hilang, ada 100 ekor domba, 1 hilang. Ya, bayangin ya, 1 hilang. Dicari. Punya 100 domba, 1 ekor hilang, tetap dicari. Dan ketika didapatkan 1 ekor domba ini, maka kesukaan dari gembala ini sangat-sangat besar. Padahal kalau kalian hitung, ya, 1 dibagi 100, kita kalikan 100%, itu cuman 1%. Jauh lebih kecil daripada keping perak yang hilang. Kalau keping perak yang hilang itu adalah 10%, yang hilang adalah 10%, tetapi domba yang hilang ini cuma 1%. Tetapi 1% itu pun dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan tetap dicari. Ketika didapatkan maka kesukaannya jauh lebih besar daripada domba-domba yang tetap ada. Dia bersuka cita sekali. Ini domba. Tapi bayangkan, bagaimana dengan kita manusia? Dengan kalian, dengan Om. Manusia, jumlah penduduk dunia itu kira-kira 7M. Ya, 7M. M itu nolnya ada 9 ya, 7M. Kalau 1 hilang,
satu orang terhilang di dalam dosa, kalian bisa hitung? 1 dibagi 7M, kamu kalikan dengan 100%. Itu muncul berapa? Kalian boleh pakai kalkulator ya. 0,0000143%. Tetapi Tuhan tetap cari. Kalau keping perak hilang, tetap dicari. Domba hilang dicari, manusia yang hilang dicari oleh Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan manusia adalah sangat berharga, sangat mulia, sangat berharga. Oleh karena itu, Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, kalau satu orang terhilang kembali, ditemukan, didapatkan dan bertobat sungguh-sungguh, maka sorga gempar. Coba tolong dibaca, Lukas 15 ayat yang ke-7. Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, bahwa demikianlah kesukaan yang akan terjadi di surga, sebab seorang berdosa yang bertobat, lebih daripada 99 orang benar yang tidak perlu bertobat. Betapa berharganya kita itu di mata Tuhan. Tuhan akan mempertahankan kita. Apapun kondisi sikon yang kita hadapi, setiap pergumulan yang mungkin orang lain tidak ketahui, mungkin orang lain tidak pahami, tetapi Tuhan tetap pegang teguh kehidupan kita, masa depan kita, apapun sikon yang kalian hadapi. Baik kalian pintar, baik kalian merasa bodoh, baik kalian merasa kaya, miskin, segala macam, Tuhan tetap mempertahankan hidup kita. Dan itu harus kita sadari, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sampai-sampai Tuhan butuh mati di atas kayu salib untuk boleh meraih hidup kita, mempertahankan hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Kita lihat ya, biar kita menyadari bahwa kita ini satu ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang berikutnya, kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 ya. Tuhan pada saat itu menciptakan dunia beserta dengan isinya ini. Dan Tuhan mengatakan semua ciptaan Tuhan itu adalah baik adanya. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia pertama di dunia, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini spesial, khusus, diciptakan menurut serupa dengan peta dan gambar Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan peta dan gambar Tuhan, manusia itu makhluk yang spesial. Kalian, kita semua diciptakan Tuhan menurut peta dan gambar Tuhan. Oleh karena itu, kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan selalu siap sedia berada di dekat kita. Roh Kudus senantiasa siap sedia akan menyertai kita dimanapun kita berada. Kita lihat, ya, betul enggak? Kalau kita sudah lihat Tuhan itu begitu rupa menciptakan kita, memberikan perhatian pada manusia, betapa berharganya pengorbanan Tuhan yang tidak ada batasnya. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Kalian pahami? Kalian coba tanya pada papa mama kalian, ya, ketika kalian lahir, ya, apa harapan dari papa mama kalian untuk kalian? Ingat ya. Pada saat mempunyai anak ya, tentu pada saat anak lahir, sangat bersuka cita sekali. Berdoa pada Tuhan, terima kasih Tuhan, buat anugerah-Mu yang tidak terkira. Kalian harus pahami bahwa tidak ada seorang tua pun, papa mama pun, yang ketika anak itu lahir dari permulaan, terus dia mempunyai rancangan yang jelek
untuk kehidupan anaknya. Tidak ada. Ketika anak itu lahir, orang tua akan mempunyai impian, mempunyai harapan, mempunyai doa-doa yang sangat-sangat baik, the best untuk anak-anaknya. Begitu juga Yesus, begitu juga Tuhan. Tuhan mempunyai harapan, mempunyai tujuan, mempunyai sesuatu rencana yang sangat sempurna untuk setiap anak-anaknya. Kita akan baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk Bahkan ketika kita percaya pada Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh, maka kita menjadi satu ciptaan yang baru, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Terus? untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya, supaya kita menjalaninya. Amin. Amin. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan itu sudah sediakan rencana yang sebelumnya Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dan rencana Tuhan itu the best. Supaya apa? Untuk kita jalani. Coba baca di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30. Mazmur 18 ayat yang ke-30, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Amin. Tetapi seringkali apa yang kita pikirkan, seringkali kita merasa tidak puas. Ya, seringkali kita ini tidak menyadari bahwa karya Allah itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu ketika dibebaskan dari perbudakan tanah di Mesir, dengan tangan yang terkedang, dengan kuasa Allah yang maha besar, laut Kolsom terbelah, tetapi toh bangsa Israel tetap kemudian bersungut-sungut lagi, mengingat kehidupannya yang lalu, tidak merasa puas. Dan seringkali kita ini membanding-bandingkan dengan orang lain. Seringkali kita ini membanding-bandingkan dengan teman-teman kita, mungkin yang menurut kita mempunyai keadaan yang lebih baik dari kita. Kita seringkali tidak puas. Anak-anak ingat, kalau banyak sekali sudah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat ibadah streaming sekolah minggu ini, baik tentang bagaimana kita harus hidup berpada, bagaimana kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain, seperti beberapa minggu yang lalu ya, Tante Paulus sempat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, tentang hidup berpada. Bagi kalian yang belum mengikuti itu, kalian bisa ikuti di sini, ya, di sini, ya, di link ini, ya. Kalian ulang lagi setiap kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Kalian bisa ulangi lagi, setel berulang-ulang, kalian pahami, dan Roh Kudus akan membuat huruf-huruf yang mati itu akan berbicara pada setiap kita. Seringkali kita seperti bangsa Israel yang tidak puas. Meskipun Allah sendiri yang sudah memimpin mereka, tetapi mereka tetap meminta raja. Mereka tetap meminta seorang raja. Mereka tidak puas. Mereka pingin seperti bangsa lain. Tapi coba, kalau mereka bisa memahami, mereka punya mata yang celik, betapa besarnya perlindungan kuasa tangan Tuhan ke atas mereka. Mereka akan bisa bersyukur, berterima kasih, dan mereka akan bisa bilang pada Tuhan, Tuhan, tidak ada yang bisa membalas semua kebaikan-Mu, semua berkat-berkat-Mu, semua pengorbanan-Mu yang sudah Engkau berikan pada kami. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kerjakan.
Jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain, dengan teman kita yang lain. Tidak, tetapi kita mencari, kita harus mengenali rencana dan kehendak Tuhan apa untuk kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Ketika kita memahami, ketika kita bisa menemukan Tuhan, ketika kita bisa mengerti dan kita akan bisa menjalaninya bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan melihat bahwa tangan penyertaan Tuhan atas kita sangat-sangat sempurna. Kita akan baca di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ubahkanlah rupamu oleh pembaruan pikiranmu, supaya kamu dapat menguji apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan. Supaya kamu dapat menguji apa kehendak Allah yang baik dan berkenan padanya. Kita baca lagi Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-10. Kolose pasal 1 ayat yang ke-9, sebab itulah kamu juga sejak saat kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu dan memohon supaya kamu boleh dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendaknya di dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Ayat yang ke-10, supaya kamu boleh berjalan dengan layak di hadapan Tuhan, memperkenankan di dalam segala hal, berbuah-buah di dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertambah-tambah di dalam pengetahuan akan Allah. Ya, kalau kita bisa mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maka kita bisa menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa berjalan di dalam rencana Allah. Kita akan tumbuh di dalam Tuhan, dan kita akan dibawa Tuhan di dalam kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Terkadang ada satu anak ya, kalau dia belajar, dia sudah rajin belajar, tetapi nilainya itu tetap pas-pasan. Jangan pernah iri pada teman-teman kalian yang suka menyontek dapat nilai yang bagus. Jangan pernah iri. Tetapi berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat daripadamu. Dan mulai kalian berdoa dan belajar rajin. Jangan terikat dengan gadget, terikat dengan apapun. Sama seperti anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Anak-anak yang di luar Tuhan, jangan, tetapi belajar dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab di dalam kehidupan kalian. Om pernah mengenal satu anak dengan baik. Anak ini pada waktu itu sudah masuk di SMA kelas 10 ya, sekarang kelas 10. Pada saat itu mau menghadapi penjurusan di kelas 11. Anak ini mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan, baru mengenal Tuhan mungkin 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun ya. Anak ini diajar mendapat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu bisa memberikan dia hikmat akal budi. Ketika itu nilai fisikanya dia 6. Apakah dia tidak belajar? Dia belajar. Tapi ketika soal itu dia mendapatkan soal, dia nggak bisa kerjakan. Dia bingung. Dia berdoa pada Tuhan, dia belajar terus. Sambil dia berdoa, dia belajar. Gurunya belum mengajarkan materi itu, dia mulai buka bukunya, dia mulai baca dengan baik-baik, dia mulai coba soalnya. Ketika gurunya mengajar, dia menangkap sesuatu pengetahuan yang lebih lagi. Dan kalian tahu, ketika dia mendapat warning dari wali kelasnya bahwa kalau semester 2 nilai fisikanya tetap 6, maka dia tidak bisa masuk IPA. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pingin masuk IPA. Aku suka pelajaran itu, tapi aku gak mampu. Kalian tahu, apakah susah untuk Tuhan memberkati kita? Tidak. Tuhan membuat nilai 6 itu di semester 2 menjadi berapa?
Tuhan membuat nilai 6 itu menjadi 9. Luar biasa. Allah kita, berikan kemuliaan buat Allah kita. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dia Allah yang maha tahu. Kalau kita anak-anaknya kurang hikmat, minta dengan tidak bimbang pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya untuk kita. Amin. Kita lihat satu contoh, ya. Nabi Elisa. Ya. Nabi Elisa ini sakit, ya. Ada orang yang kalau dia udah sakit gitu ya, mungkin bukan karena dosanya ya. Nabi Elisa ini sakit, dikatakan dia sakit yang membawa pada kematiannya. Dan kita sudah tahu, kita sudah kenal bagaimana Tuhan memakai Nabi Elisa ini luar biasa sekali. Ya. Nah, apakah Nabi Elisa ini kemudian membanding-bandingkan? Dia kemudian marah pada Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat banyak melayani Engkau, tapi aku tetap sakit. Orang lain mungkin aku sembuhkan, orang lain mungkin aku bangkitkan, tetapi kenapa aku sakit keras seperti ini? Tidak. Tentu Nabi Elisa ini sangat peka dengan suara Roh Kudus. Dan kalau dia berbuat salah, tentu Nabi Elisa ini tahu dan dia pasti sudah ditegur oleh Tuhan. Tetapi Nabi Elisa ini tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian lihat, Tuhan bisa memakai meskipun Nabi Elisa ini di dalam kesakitannya yang membawa pada kematiannya, tetapi Nabi Elisa ini bisa membuat bangsa Israel melalui Raja Yoas untuk bisa menang melawan musuhnya. Bahkan ketika Nabi Elisa ini pun mati, tulang-tulangnya itu bisa membangkitkan. Artinya apa? Apapun kondisi kita, mungkin kalau kalian ada di antara kita mungkin yang sakit, atau kita punya kekurangan kelemahan di dalam tubuh kita, jangan berkecil hati, tetapi cari kehendak rencana Tuhan apa di dalam hidup kita. Tuhan bisa membuat, Tuhan bisa memakai hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tetap bisa memakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya yang berkenan padanya. Asalkan kita tetap tinggal setia, kudus, dan berkenan pada Tuhan. Temukan rencana kehendak Tuhan pada setiap kita. Orang kaya dan Lazarus, ya, banyak sekali kita ini pingin kaya. Kalau kaya enak ya. Tapi kalian lihat bahwa orang kaya dan dan Lazarus yang miskin ini ya. Lazarus ini, orang miskin ini sampai dia meninggal tetap miskin. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang kaya ini juga meninggal dan Lazarus meninggal, ya, apa yang terjadi? Orang kaya ini masuk di dalam neraka yang kekal dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Bukan berarti kaya itu dosa, tidak. Tetapi dari sini kita bisa merenungkan baik-baik. Baik kita kaya, baik kita miskin, baik kita sehat, baik kita mempunyai satu kekurangan, baik kita pintar maupun bodoh menurut dunia, itu menurut dunia. Tetapi kalau kita bisa mengerti kehendak rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan itu bisa mengolah kehidupan kita. Tuhan itu bisa memakai hidup kita dan Tuhan sudah menyediakan satu rencana yang sangat sempurna untuk setiap kehidupan kita, berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Seringkali juga kita ini kurang meresponi panggilan Tuhan. Ya. Seringkali kita ini tidak menghargai semua karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau kita bertobat saat ini, kemudian kita kembali pada hidup yang lama,
Ya dikatakan di dalam 2 Petrus ya, kembali pada kehidupan yang lama. Ini sama seperti babi dan anjing yang kembali pada kubangan. Ya, kembali pada kehidupan yang lama. Bertobat, kemudian kembali lagi terikat dengan gadget. Didoakan bertobat, kembali lagi terikat dengan gadget. Bertobat, kembali lagi. Artinya apa? Kita tidak pernah menghargai semua pengorbanan Kristus. Bagaimana Tuhan itu menghargai kehidupan kita yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kita akan lihat bagaimana bisa kita menjadi berharga di mata Tuhan. Yang pertama, kita harus bertobat sungguh-sungguh dan berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh menjadi seorang yang bertobat dengan sejati. Bukan hari ini bertobat, besok kembali lagi pada hidup yang lama. Tidak, tetapi betul-betul bertobat, mempunyai satu komitmen bahwa tidak akan pernah kembali pada hidup yang lama lagi. Om yakin dan percaya, kalau setiap kalian mempunyai komitmen yang tinggi dan bisa menghargai bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang begitu mahalnya, sampai-sampai Tuhan harus mati menderita di atas kayu salib untuk kita, maka kita akan menghargai, sangat-sangat menghargai semua pengorbanan karya Kristus. Kita tidak akan kembali pada hidup yang lama. Kita akan punya komitmen yang tinggi untuk tetap hidup suci, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, senantiasa tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, ada satu ayat yang sangat luar biasa. Coba baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, ya, dikatakan mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Ingat baik-baik. Ya, mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan, maka berikutnya, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Akan menjadi harta kesayanganku. Ku itu adalah Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan tetap berpegang teguh pada perjanjian Tuhan, maka kita semua akan menjadi harta kesayangan daripada Tuhan sendiri. Luar biasa. Berikutnya. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Amin. Amin. Pahami betul-betul. Biar kita punya mata yang celik untuk bisa melihat dengan baik. Ya. Om ingin mengajak kita bersama-sama, cobalah kita mulai pikirkan baik-baik. Sebanding tidak pengorbanan Kristus, semua penderitaan Kristus yang ada. Om beritahu ya, Tuhan rela menderita, mati di atas kayu salib, itu bukan supaya kita ini bisa menjadi kaya. Bukan semata-mata kita bisa menjadi anak yang pintar, yang selalu ketika kita ulangan auto A, dapat auto A, atau selalu mendapat nilai perfect 100. Tidak. Ataukah kita bisa diberkati Tuhan hidup sehat? Tidak. Bukan hanya semata-mata untuk itu. Tetapi Tuhan rela mati di atas kayu salib karena Tuhan melihat bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan dan mulia dalam pemandangannya. Dan Tuhan
tidak rela kalau manusia terus terikat di dalam dosa dan mati akhirnya masuk di dalam neraka. Karena itu Allah selalu mencari jalan untuk mempertahankan hidup kita. Apakah kita membuat semua pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi sia-sia? Dengan hanya kita ini kembali pada hidup kita yang lama. Kita kembali pada berdosa kita, tetap terikat dengan gadget kita. Kita menjadi orang yang tidak pernah tahu berterima kasih dan tidak pernah menghargai semua karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terlalu sangat tidak bisa menghargai. Kita ini tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Kalau kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini baik-baik, Om rindu untuk kita sama-sama mencari kehendak rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sadarilah bahwa hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak pernah bisa membalas semua pengorbanan Tuhan, semua kasih cinta Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita tidak pernah akan bisa membalas. Mari, detik-detik terakhir, menit-menit terakhir, kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan satu lagu yang sangat indah. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk semua karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Untuk semua kasih-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami kurang menghargai, kami kurang menyadari betapa besar kasih-Mu, cinta-Mu pada setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau meresponi ya Tuhan kasih-Mu yang besar. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat, Dia dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Yesus, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan sungguh besar. Oh Yesus, pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan. Amin. Tuhan selalu memikirkan kita. Hidup kita selalu di dalam tangan Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah. Amin. Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku, sungguh indah. Biar musik menyanyikan lagu ini berkali-kali. Ambil waktu beberapa saat untuk kita mulai mengerti, memahami betapa besar kasih Tuhan, betapa besar cinta Tuhan. Kita tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Semua pengorbanan Kristus di atas kayu salib, penderitaan Kristus di atas kayu salib, yang sudah rela mati untuk kita semua, hanya untuk mempertahankan 0,000000143%. Tuhan rela. Mengapa? Karena kita menjadi seorang yang sangat berharga dan mulia di dalam pandangan Tuhan. Kalau kita selama ini tidak pernah menghargai kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, kita menganggap remeh semua kemurahan Tuhan. Padahal kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, meskipun kita seringkali jatuh bangun terus di dalam dosa, kemurahan Tuhan tetap berlaku supaya dengan maksud supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Hari ini kita harus punya komitmen yang tinggi, hargai semua pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita meresponin panggilan Tuhan, jangan pernah berbuat dosa lagi. Minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan pernah engkau anggap remeh. Jangan pernah kita menganggap sepi semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Siapa yang tetap masih terikat? Tidak tahu. Tetapi Roh Kudus ada di mana kalian berada. Dia bisa melihat sampai ke dasar hati kalian yang terdalam. Kalau ada yang masih terikat dan meresponi panggilan Tuhan, mau mengambil kesempatan ini sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Biar dia angkat tangan kanannya tinggi-tinggi pada Tuhan. Letakkan tangan kirimu di dada. Berdoa pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan kanannya Tuhan dan meletakkan tangan kirinya di dada. Tuhan, Engkau melihat sampai ke dasar hati mereka yang terdalam ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu berbicara banyak ya Tuhan. Bagaimana Engkau menunggu mereka ya Tuhan untuk betul-betul hidup, bertobat sungguh-sungguh, hidup di dalam kehidupan yang baru, dan mereka akan berjalan bersama dengan Engkau. Mereka akan menjadi harta milik kesayangan-Mu sendiri, dan mereka tidak akan pernah lagi jatuh di dalam dosa-dosa yang sama lagi. Tetapi mereka akan melihat, mereka akan tumbuh menjadi seorang yang dewasa, menjadi Daniel, Daud di akhir zaman, di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kalian. Berdoa di dalam roh dan kebenaran. Siapa yang merasa bahwa selama ini Tuhan tidak adil? Tuhan menciptakan mungkin teman-teman kita, memberi kesempatan mereka untuk hidup di dalam kelimpahan, di dalam keluarga yang serba berkecukupan. Tetapi kita tidak. Kita berkekurangan selalu. Ataukah mungkin seringkali kita mengeluh dengan kondisi kesehatan kita, dengan semua keterbatasan kita. Pagi hari ini
biar kita sadari bahwa setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan punya rencana yang sangat-sangat sempurna, yang sangat-sangat indah dan tidak terselami oleh pikiran kita. Biar dia angkat tangan kanannya tinggi-tinggi pada Tuhan. Letakkan tangan kirimu di dada. Sikira wala 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 wala. Rasakan Roh Kudus. Pelukan Roh Kudus yang begitu hangat. Cintanya yang tidak terkira. Kasihnya yang tidak terbayarkan. Kita tidak bisa membalas semua pengorbanannya. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, sadarilah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu memikirkan, Tuhan punya rencana yang sangat-sangat sempurna untuk kehidupan setiap kita masing-masing. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita, tinggi-tinggi katakan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan. Mulai mengucap syukur pada Tuhan. Temukan Tuhan, temukan rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Sungguh indah Tuhan. Engkau selalu memikirkan yang terbaik untuk setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bagiku sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sungguh besar, sungguh besar. Amin. Amin. Jesus, Jesus, Jesus. Sekira wala 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 wala. Sungguh besar. Dengan yakin katakan sungguh indah. Amin. Genggam erat-erat tangan Tuhan. Genggam erat-erat tangan Tuhan. Hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Hidup kita sempurna di dalam genggaman tangan Roh Kudus. Sikira wala 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 wala. Sungguh indah. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat semua kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti ya Tuhan, rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Ampuni ya Tuhan, kalau di hari-hari yang lalu ya Tuhan, kami seringkali mengeluh, kami seringkali berandai-andai, kami seringkali membanding-bandingkan kehidupan kami ya Tuhan dengan kehidupan teman-teman kami, orang lain, saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan. Tetapi kami lupa ya Tuhan, bahwa karya-Mu yang ajaib di atas kayu salib ya Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib berkorban untuk kami semua ya Bapa, untuk mempertahankan kehidupan kami ya Tuhan. Betapa berharganya hidupan kami ya Tuhan di mata-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami bisa berjalan selalu ya Tuhan, beserta dengan Engkau. Dan kami yakin dan percaya, kami bisa menjadi alat-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat untuk sekitar kami ya Bapa. Urapi kami, sertai kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, di dalam pikiran-Mu, di dalam hati-Mu, dan menjadi harta milik kesayangan-Mu, kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan,
akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam sekolah kami, dimanapun kami berada. Kami akan melihat kebesaran-Mu, keperkasaanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi pada Tuhan. Pada akhirnya ya Bapa, hamba-Mu mohonkan ya Tuhan, biar kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus lengkap dengan karunia-karunia dan kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita sampai pada Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bahwa kita adalah harta yang sangat berharga milik kesayangan Tuhan sendiri, katakan amin. Anak-anak, sebentar, kalian selesai firman Tuhan ini ya, kalian bisa isi review materi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, lihat di sini ya. Langsung ambil di sini, kalian isi langsung ya, supaya kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan itu lebih mendalam, kita boleh berpegang pada kebenaran firman Tuhan itu. Amin. See you next week. God bless you.